Hai semuanya, balik lagi sama aku Akila. Dan setelah sekian lama aku nggak ketemu kalian, aku kangen banget sama kalian. Aku balik lagi di video holiday vlog. Bulan Mei lalu aku sama keluargaku pergi ke Singapura dan ke Malaysia. Jadi aku pengen kalian semua ikut liburan bareng aku. Yuk. Sebenarnya liburan ini tuh dimulai dari akhir April sampai awal Mei. Dan pagi-pagi banget jam setengah 4 pagi kita udah OTW ke Terminal 2 Juanda. Boarding time-nya jam 5.45 pagi, bandaranya masih sepi banget. Enaknya early morning flight, pas habis subuh itu bisa lihat sunrise yang langitnya cantik banget dari pesawat. Dan gak rugi waktu pas udah sampai ke tempat tujuan karena datangnya lebih awal. Berhubung belum sarapan, aku bawa bekal pizza Domino leftover dari semalam. Ternyata makan pizza sepotong belum kenyang, akhirnya beli nasi lemaknya AirAsia. Ini Pak Nasir nasi lemak, harganya kurang lebih 60 ribuan. Di serve-nya tuh panas, kayaknya baru keluar dari microwave. Ini isinya ada nasi, ikan teri, kacang, terus ada kayak semacam daging rendang gitu. Jujur untuk seukuran makanan pesawat ini oke sih, apalagi buat sarapan kan. What's in my bag? Ini ada beberapa bawaan aku di sling bag. Ada power bank, tisu basah, card holder, terus ini ada bedak Pond's Crime, lip cream, hand sanitizer, ada Vaseline, AirPods sama kabel lightning. Terus di sini ada paspor dan kacamata. Akhirnya sebentar lagi kita mendarat di Changi Airport, Terminal 4. Setelah sampai di Terminal 4, aku naik shuttle bus ke Terminal 3 dan ini free, kalian tinggal jalan aja ke depan kayak ke bagian lobbynya. Nanti ada bis yang berhenti setiap beberapa menit, kalian bisa naik dan langsung turun di Terminal 3. Di T3 ini tujuan pertamanya mau ke Kopitiam yang ada di lantai basement 2. Aku mau cobain fishball noodle yang waktu itu sempat viral. Yang viral tuh sebenarnya Lixin yang ada di Ion Orchard, tapi dia belum halal, jadi aku cobain bounce noodle yang masih satu grup sama Ion Orchard dan ini udah halal certified. Aku pesan fishball noodle yang tipe minyak kue tiaw dan udah dapat satu mangkok fishball soup. Harganya terbilang murah sih untuk ukuran Singapura dan ini lagi di bandara. Aku suka sama fishballnya, dia beneran chewy, tapi aku kurang suka sama bumbu mie-nya. Dia tuh kayak saus tomat tapi hambar gitu loh, tapi tekstur kue tiawnya enak. Mungkin lebih ke kurang cocok di lidahku aja sih. Setelah makan, perut udah kenyang, happy semuanya, kita mau naik Skytrain untuk ngelihat Jewel dari atas. Nah, supaya bisa lihat Jewel dari atas, kita naik Skytrainnya itu harus PP gitu. Misal kita ke T2. Nah, nanti begitu sampai T2, kita nggak usah keluar dari kereta, kita balik lagi aja supaya bisa lihat Jewel lagi. Jewel ini bener-bener kayak magical place, air mancurnya gede banget di sekelilingnya, ada hijau-hijau, dan di bawah ada pelangi dong. Nah, kalau ini bukan dari Skytrain, tapi dari lantai 3 atau lantai 4 gitu, kayak ada semacam balkoninya. Nah, terus kalau ini view dari lantai paling bawahnya. Kalau aku personally lebih suka lihat Jewel dari lantai atas daripada dari lantai bawah. Fast forward aja, sekarang aku lagi perjalanan menuju ke Universal Studio Singapore dan alhamdulillah hari ini cerah tapi nggak panas gitu. Jadi setengah-setengah mendung tapi langitnya tetap biru. Kalau aku perhatiin di sini mobilnya emang jarang. Jadi mostly orang-orang tuh pergi pakai public transportation, entah itu kereta atau bis. Jadi mereka nggak pakai mobil karena di sini mobil tuh mahal pajaknya. Akhirnya aku udah sampai di Universal Studio Singapore. Biasanya orang-orang wajib foto-foto di depan bola dunia ini. Nah, buat tiketnya bisa beli online atau beli on the spot. Jujur waktu aku kesini tuh rame banget karena bertepatan sama public holiday-nya mereka atau tanggal merah. Kalau nggak salah itu sebelum tanggal 1 Mei. Jadi mereka kayak ada long weekend gitu loh. Kalau kalian nggak punya Express Pass, kalian bisa download aplikasi Universal Studio Singapore untuk ngeliat setiap wahana itu ngantrinya berapa menit. Jadi kalian nggak habis waktu untuk ngantri doang karena ini bener-bener rame banget. Tips lainnya, begitu kalian datang jangan langsung ke area yang di depan, tapi kalian ke wahana yang ada di bagian belakang dulu supaya biar nggak terlalu ngantri karena rata-rata orang-orang masih pada ke wahana yang ada di depan gitu. Nah, sekarang aku lagi ada di wahana Transformers. Jadi kita kayak dipakein kacamata 3 dimensi. Terus nanti bakal naik kereta ini. Aku nggak berani record karena nggak boleh. Pokoknya overall ini seru banget. Kalau yang kayak roller coaster gini, jujur aku nggak gitu berani sih. Soalnya suka
kayak jantungnya berasa ketinggalan di atas gitu. Gak tau kenapa waktu masuk ke USS kayak kurang berasa gitu connectionnya, tapi begitu aku masuk ke castle-nya Shrek ini, aku kayak bener-bener wah ini masa kecilku banget. Aku suka banget sama istananya. Aku juga sempat foto-foto juga. Terus ada karakter Shrek, terus ada Fiona juga, ada Fairy Godmother. Pokoknya banyak banget, apalagi di dalam istananya tuh juga ada beberapa pemutaran film-film gitu. Maybe that's it dari Universal Studios. Sekarang aku mau ke hotel dulu, check in, istirahat bentar, terus malam kita keluar lagi. Yuhu, malam ini agendanya kita mau ke Gardens by the Bay sama ke Merlion Park. Gardens by the Bay ini wajib didatengin kalau ke Singapura karena dia bakal ada light show setiap jam 7.45 dan 8.45 PM. Masuk sini tuh gratis dan banyak orang juga yang tidur-tiduran di sekitaran sini untuk ngeliat light show-nya. Overall, Gardens by the Bay 10 out of 10 buat light show-nya keren banget. Pokoknya kalau misalnya aku ke Singapura lagi, aku pengen ke Gardens by the Bay lagi. Dari Gardens by the Bay, aku ke area Merlion Park, tapi jujur nggak ngerekam banyak karena udah capek. Kita langsung aja ke hari berikutnya. Di hari berikutnya, kita mau jalan-jalan di area Orchard, sekalian belanja-belanja. Aku ke Beyond the Vines, tas yang lagi ngehits se-Asia Tenggara Raya. Naksir banget sama tas kanvas ini yang cocok buat traveling, tapi aku sama mamaku kayak rebutan warna gitu. Aku pengen yang biru, tapi mamaku pengen yang biru juga. Akhirnya aku ngalah beli yang warna hijau. Maklum guys, kalau dibeliin sama bapak negara itu harus menerima apa adanya. Konsep store-nya si Beyond the Vines ini gemes banget. Dia kayak warna-warni lucu, tapi tetap rapi gitu loh. Tas yang jadi favoritnya Beyond the Vines ini adalah si dumpling bag-nya ini. Gak heran sih, dia ukurannya tuh macam-macam, ada berbagai ukuran dan pilihan warnanya juga gemes-gemes banget. Terus dia itu tipikal tas yang bisa muat banyak gitu loh dan simple, bisa buat everyday use. Dia juga ringan banget, tapi aku belum kepikiran untuk beli, maybe next time. Dari Takashimaya aku geser ke mall sebelah, tapi jujur maaf banget aku lupa nama mallnya. Cuman di mall itu aku sempat mampir ke salah satu store Muji ini dulu ada di Indonesia, tapi sekarang udah tutup. Nah, salah satu produk andalannya Muji itu di stationery-nya, di pulpen gelnya. Aku punya beberapa dan emang enak sih. Dari lubuk hati terdalam pengen banget belanja-belanja, tapi mikir-mikir ulang karena aku udah gak butuh pulpen, gak butuh buku-bukuan lagi. Jadi ya, cuman lihat-lihat aja buat refreshing. Aku juga sempat lihat-lihat acrylic box-nya Muji dan harganya emang mehong banget. Mending kita makan es krim aja deh. Aku cobain es krim yang gak ada di McDonald's Indonesia. Ini McFlurry Lotus, harganya kurang lebih sekitar 36.000. Aku pikir rasanya bakalan kayak cookie dough-nya sour Sally gitu, tapi ternyata beda. Dia lebih ke manis karamel aja gitu, cuman enak-enak. Aku mau cerita sedikit. Jadi kemarin tuh sempat kepengen cobain Singapore Laksa, dan salah satu yang halal itu namanya Resto Encik Tan. Berhubung kita lagi di Orchard, akhirnya kita cari cabang terdekat dong di 313 Somerset. Ternyata pas kita udah sampai sana, dia udah permanently closed. Akhirnya kita makan Four Fingers dan aku suka juga. Dia juga nggak ada di Surabaya, jadi worth to try. Nah, yang bikin aku agak nyesel itu tujuan kita setelah dari Orchard adalah Harbourfront. Nah, di sebelah Harbourfront itu ada mall namanya Vivocity. Nah, di Vivocity itu ada Encik Tan, jadi kita bisa makan Encik Tan di situ. Ya udah, nggak apa-apa lah, next time kalau ke Singapura lagi. Lagian tadi juga udah terlalu lapar kalau nunggu makan di Vivocity. Tujuan aku ke Harbourfront ini mau naik bis menuju ke Kuala Lumpur. Kebetulan bisnya double decker dan kursinya nyaman banget asli. Kurang lebih kursinya kayak gini, per baris untuk 2 orang. Ada bantalnya, terus ada TV-nya, terus ada footrest-nya juga. Pokoknya kalau kalian dari Singapura mau ke Kuala Lumpur naik bis, kalian harus catat nama bisnya Aeroline. Buat perjalanannya itu kurang lebih 6 jam dari Singapura ke Kuala Lumpur. Dan kemarin itu aku berangkat sekitar jam 5 sore. Dan selama perjalanan tuh hujan dong Singapura. Kali ini aku nyebrang ke Johor Bahru lewat Tuas Checkpoint. Jadi sebelum kita nyebrang jembatan itu kita ke imigrasi Singapura dulu. Terus nanti setelah kita sampai di Malaysia, kita juga ke imigrasi dulu, baru kita bisa lanjut ke kotanya. Waktu di imigrasi Malaysianya tuh jujur ngantri banget karena banyak yang pergi dari Singapura ke Johor Bahru untuk long weekend. Habis dari imigrasi beli spicy chicken floss roll roti abon, harganya 2 ringgit, 6 ribuan.
Jadi ini dapat makan malam. Kita unboxing. Ini apa ya? Ayam apa? Jamur. Ini ada nasi kayak nasi kebuli gitu atau nasi lemak ya? Iya, nasi lemak ya. Kalau dari wanginya sih ini nasi lemak. Long story short, kita jam 1 pagi kita udah sampai di Kuala Lumpur dan kita turun di halte, langsung pesen taksi online buat ke hotelnya. See you di hari selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Jadi hitungannya hari pertama di Kuala Lumpur, kita mau ke Genting Highland untuk belanja-belanja dan naik cable car. Lihat isi tasku berantakan banget, jujur dari semalam capek jadi belum sempet rapihin. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Genting Highland itu kurang lebih sekitar 1 jam ya, kayak dari Surabaya Pandaan gitu kali ya. Tiket untuk cable car-nya itu bisa dibeli online atau on the spot, terus tinggal scan aja untuk masuk ke gate-nya. Kita jalan deh ke cable car-nya. Harga untuk naik cable car-nya ini sekali naik di Rp10, terus nanti turunnya Rp10 juga. Jadi total satu orang Rp20 atau sekitar 60 ribuan. Durasi naiknya lumayan lama sih, kayaknya ada deh 10 sampai 15 menitan if I'm not mistaken. Aku sebagai yang suka cuaca dingin dan tidak begitu takut dengan ketinggian ini, menyenangkan banget asli. Nah, kalau udah sampai di atas, cable car-nya itu akan berhenti di Sky Avenue. Jadi dia kayak semacam mall gitu di atas di Genting Highland. Dan selain itu dia ada theme park-nya juga, tapi aku nggak main ke sana. Jadi aku mau coba beberapa snack aja. Nama tokonya Rolny, dia jual kurtos khas Hungary dan dia modelnya kayak dililit ke kayu terus dipanggang. Ini yang bikin seru sih bisa lihat proses pembuatannya. Dari Sky Avenue, aku turun balik lagi naik cable car menuju ke Genting Premium Outlet. Jujur ini kalau anginnya lagi kenceng, kereta kalian tuh kayak bisa sampai goyang-goyang gitu loh. Sebenarnya waktu di Genting Premium Outlet ini aku nggak sempet videoin banyak, tapi ini aku ada beberapa klip waktu aku lagi ada di Taipo. Mereka lucu-lucu banget dan murah-murah banget. Tapi aku nggak beli apa-apa karena sebenarnya aku pengen beli case HP sama case AirPods, cuman nggak ada ukuran yang sesuai sama punya aku, sedih banget. Pokoknya di sini barang-barangnya bener-bener sale semua, jauh lebih murah daripada di Indonesia. Terus juga ada brand-brand Amerika kayak Coach, MK, terus ada Kate Spade juga dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau kalian kesini spare minimal 1 hari supaya puas belanjanya. Nah, sebenarnya kita itu balik dari Genting ke Kuala Lumpur naik bis. Cuman karena kita belanjanya kelamaan, akhirnya kita kelewatan jadwal bis dan naik taksi online yang super mahal harganya. Oh iya, aku ada cerita lagi. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari sebelum kita sampai, kita tuh udah book Airbnb untuk 4 hari 3 malam. Tapi ternyata malam H-1 itu kita di cancel dan kita harus cari hotel lain, dan kita dapat Airbnb ini baru di hari berikutnya. Jadi jatuhnya cuma 3 hari 2 malam. Oke, mari kita apartemen tour dulu. Jadi begitu masuk ada dapur sama semacam ruang tengah gitu yang view-nya itu langsung ke Petronas Twin Tower sama Kuala Lumpur Tower. Ini bener-bener cakep banget, apalagi kalau pagi bisa lihat sunrise dari sini. Dan kalau malam city light-nya bener-bener oke, punya deh pokoknya. Oke, terus lanjut ke ruang tengahnya. Ini ada sofa, ada TV, pokoknya bisa buat santai-santai di sini. Terus kita lanjut ke area dapurnya. Dia ada mini island sama meja makan. Terus ada dapur juga lengkap sama peralatan makan dan peralatan masaknya. Jadi kalian bisa masak-masak mie di sini atau kalian mau goreng-goreng telur di sini juga bisa. Di sini ada kompor listrik, baru kita lanjut ke kamar yang pertama. Ini kamar utamanya, dia view-nya juga langsung ke Petronas Twin Tower sama ke Kuala Lumpur Tower tadi. Cuman sayang banget kalau pagi-pagi dia kacanya berembun, tapi nanti kalau udah siangan bakal clear lagi kok. Di sisi satunya ada meja rias kecil sama ada lemari juga, lalu ada kamar mandi dalam. Selanjutnya ke kamar yang kedua, dia kamarnya lebih kecil dan view-nya itu ke gedung sebelah. Ini kamarku sama adikku. Lalu di lemari bagian kanan ini ada mesin cuci dan dryernya sekaligus. Jadi in case kalian kehabisan baju atau bajunya terbatas gitu, kalian bisa cuci di sini aja. Udah disediain deterjen juga. Kita intip kamar mandinya, emang nggak terlalu besar tapi bersih banget. Jadi di apartemen ini totalnya ada 2 kamar mandi dan 2 kamar tidur. Pagi-pagi banget di sini subuhnya jam 6. Jadi begitu bangun subuh, aku langsung ke lantai 35 buat lihat sunrise sekaligus berenang.
Ini viewnya beneran cantik banget, bisa lihat gedung-gedung tinggi Kuala Lumpur. Thank you mama dan papa yang sudah membawaku dan adik-adikku ke sini. Kerennya kolam renang ini tuh ada kaca yang bener-bener kalian bisa berdiri di atasnya dari lantai 35 untuk lihat bawahnya. Merinding nggak? Tapi beneran ini seru banget sih. Masih satu area sama kolam renang. Di apartemen ini ada jacuzzi yang bisa lihat city view juga. Terus masih di area yang sama ada kursi bisa buat nongkrong-nongkrong cantik, apalagi pas sunrise ya kan, pas langitnya masih pink-pink biru-biru gitu. Pokoknya kalian harus catat, ini nama apartemennya Lucentia Residence. Dia di Bukit Bintang, cuman agak pinggir. Lokasinya tepat di atas Lalaport. Nah, kalau kalian mau naik transportasi umum, di situ ada stasiun MRT Hang Tuah. Catat ya. Oke, jadi hari kedua di Kuala Lumpur, agendanya cuman jalan-jalan aja di sekitaran kota-kota. Tujuan utama pagi ini adalah nasi lemak Guanjo. Ini adalah salah satu nasi lemak yang terkenal dan paling sering didatengin sama turis-turis. Buat lauknya juga macam-macam banget, ada telur ceplok, terus ada tempe, ayam rendang, jagung rendang. Pokoknya lauk ini mirip-mirip sih sama masakan Indonesia. Kalau buat nasi lemak sama nasi uduk tuh sebenarnya rasanya mirip, cuma nasi lemak itu dia kayak lebih perah gitu loh, berasanya dipisah-pisah, nggak lengket kayak nasi Jawa. Terus sambelnya dia rasanya tuh cenderung manis, bukan asin, pedes gitu. Aku pesen ayam rendang sama perkedel, tapi di sini bilangnya begedil. Lucu banget, begedil. Ayam rendangnya juga beda sama Indonesia punya. Kalau aku bilang sih dia emang cenderung manis, terus dia kayaknya lebih mirip ke kalio deh daripada rendang Indonesia. Soalnya bumbunya itu gak fully kering, dia cenderung kayak basah. Buat begedilnya dia padat, terus isiannya juga banyak. Overall nasi Wanjo enak, recommended, dan kalau ke Kuala Lumpur aku mau balik lagi sih. Selanjutnya kita ke area Bukit Bintang, mau lihat-lihat aja sih, dan mungkin ada barang menarik yang bisa dibeli. Mungkin di sini cuacanya lagi mendung, alhamdulillah nggak terlalu panas, tapi menggagalkan acaraku untuk kuliner di Jalan Alor. Jadi karena hujan kita cuman beli jajan di deket-deket sini aja. Kemarin sempat beli baklava, ini tokonya namanya Zaitun. Yang jual sih kayaknya orang Turki beneran ya, soalnya mukanya emang agak-agak Middle East gitu. Waktu ke Mall Sungai Wang juga sempat ke toko Barrels. Ini biasanya coklat yang dijadiin oleh-oleh kalau habis dari Malaysia. Terus favorit aku itu yang caramel and sea salt ini karena dia manis asin gitu. Tadi aku sempat makan asam laksa di Sungai Wang, aku tunjukin fotonya aja. Dan sekarang kita lagi naik MRT untuk balik ke apartemen. Nah, tadi kan aku cerita kalau apartemennya itu letaknya pas di atasnya Lalaport. Lalaport ini adalah salah satu mall yang baru buka di Kuala Lumpur, dan akhirnya aku sempetin buat mampir ke supermarket sebentar buat beli oleh-oleh sama perlengkapan di apartemen. Milo Malaysia ini wajib buat dibungkus karena somehow rasanya beda gitu sama Milo Indonesia. Terus aku juga beli Vaseline ini karena di sini harganya jauh lebih murah. Yuhu, belanjanya udah kelar. Terus waktu aku mau balik ke apartemen, aku itu pengen yang seger-seger kan. Akhirnya aku nemu ini Cocolicious. Aku beli coconut cucumber gitu. Rasanya kayak unik, seger, pahit, manis. Pokoknya aku suka deh. Ya, aku mau kasih tahu sedikit suasana di sekitar Lalaport ini seperti apa. Fast forward, malamnya kita jalan-jalan ke area Petronas Twin Tower. Kalau kita lagi di bawahnya, kita harus ngedangak banget untuk ngelihat pucuk dari si Twin Tower ini karena emang beneran tinggi banget. Nah, pas balik ke apartemen, aku sempat ke lantai 35 lagi untuk lihat city lights dari Infinity Pool. Cakep banget! That's it untuk holiday vlog kali ini. Sekarang aku lagi on the way ke Kuala Lumpur International Airport atau Bandara Kuala Lumpur. Perjalanannya kurang lebih sekitar 1 atau 1,5 jam, aku lupa deh. Pokoknya lumayan jauh dan ya, aku mau balik dulu. Makasih buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin vlog aku, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye. Makasih yang udah nonton.